Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mistika Febriani selaku dosen pengampu pada mata kuliah bimbingan dan konseling karir serta teman-teman kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Adapun topik diskusi yang akan kami bahas pada siang hari ini yaitu enabling clients understanding atau memungkinkan pemahaman klien. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Firly Veronica dengan NPM 2111080185 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Nadia Dwi Oktaviani dengan NPM 2111080098 sebagai pemateri, dan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Nadia Dwi Oktaviani membacakan materi yang pertama. Memungkinkan pemahaman klien. Di pertemuan pertama, klien sudah akan mulai memberitahukan kepada konselor persepsinya tentang dirinya sendiri dan situasi karirnya. Apakah masalah yang disodorkan dan dieksplorasi di dalam pertemuan pertama relatif straightforward yang membuat klien lebih menyadari kekuatan dan kelemahan karirnya atau lebih kompleks? Menggunakan pekerjaan rumah. Yang dimaksud, cara klien mempresentasikan latihannya sering mengungkapkan isi aktualnya dan dapat menjadi kunci bagi isu-isu konseling penting. Kedua, maksud-maksud spesifik. Misalnya, self-esteem yang rendah tanpa menghalangi pemilihan karir atau perkembangan karirnya. Mungkin akan membantu jika memberi klien latihan menuliskan 10 hal yang mereka sukai tentang dirinya sendiri atau umpan balik positif tertentu yang telah diterimanya dari orang lain. Contoh-contoh latihan. Latihan peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. Maksud latihan ini, pertama, untuk mengingatkan klien tentang pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah dilupakan. Kedua, hal ini membantu klien untuk mengidentifikasi pola-pola kejadian yang menyenangkan. Hubungan antara prestasi dan kesenangan. Kadang-kadang ada sebuah dinamika di antara prestasi yang memuaskan dan peristiwa yang menyenangkan. Sebagai contoh, semua peristiwa yang menyenangkan mungkin mendeskripsikan liburan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa seseorang sedang stres dan liburan menyenangkan karena memberikan sarana untuk melarikan diri darinya. Merangkum informasi yang telah diperoleh tentang diri sendiri. Salah satu cara yang sempurna untuk menyintesis dan merangkum informasi asesmen diri yang terakumulasi adalah dengan menerima klien untuk membuat sebuah bagan rangkuman. Contoh isi dari bagan rangkuman sebagai berikut. Pertama, keterampilan. 2, prestasi yang memuaskan. 3, kualitas-kualitas personal. 4, minat. 5, nilai-nilai kerja. 6, peristiwa-peristiwa yang menyenangkan. 7, refleksi. Mendeskripsikan sebuah masa depan yang lebih disukai. Pendekatan terfokus solusi. Pendekatan terfokus solusi sangat relevan dengan konseling karir. Kualitas-kualitas masa depan yang lebih disukai. Pertama, positif. Apa yang diinginkan dan bukan apa yang tidak diinginkan. Kecil, konkret, dan dapat dilihat. Signifikan bagi klien realistis. Diakui melibatkan kerja keras. Awal bukan terakhir. Miracle question. Miracle question adalah sebuah cara yang berguna dan kreatif untuk membantu klien mengartikulasikan harapan-harapan untuk masa depan, mengintegrasikan latihan-latihan ke dalam konseling. Bagi sebagian klien, sebuah latihan dapat melibatkan menghadapi berbagai aspek dari dirinya sendiri atau masa lalu mereka yang mungkin sulit atau menyakitkan untuk dihadapi. Jika perasaan menyakitkan itu timbul, mungkin ini perlu dieksplorasi di dalam pertemuan berikutnya. Di beberapa kasus, klien mungkin mencoba mengerjakan sebuah latihan tetapi tidak mampu menyelesaikan. Apa sumber daya yang dapat membantu saya untuk terus melanjutkan? Di tahap ini, semacam
pembangkitan ide-ide atau brainstorming atau curah pendapat akan berguna. Sebuah latihan untuk memungkinkan klien menghasilkan ide-ide pekerjaan dapat ditemukan dalam Nathan dan Floyd. Maksudnya mengidentifikasi sumber daya eksternal dan internal klien, baik yang ada dan tidak ada, dalam kaitannya dengan sebuah ide pekerjaan. Selanjutnya, emotional triggering. Kejadian baru dapat bertindak sebagai emotional trigger atau pemicu emosional yang menyebabkan tingkat dan tipe emosi yang terkait dengan kejadian yang menyakitkan dulu dialami lagi. Selanjutnya, nilai-nilai yang diintroyeksikan. Introyeksi adalah sebuah konsep sentral di dalam terapi Gestalt. Nilai-nilai yang diintroyeksikan adalah nilai-nilai yang tidak pernah dipertanyakan atau biasanya tidak disadari, yang didasarkan pada pesan-pesan yang dulu pernah diterima dari orang lain atau seringkali orang tuanya. Yang selanjutnya, keyakinan yang membatasi diri, self-limiting beliefs atau keyakinan yang membatasi diri sendiri, adalah pernyataan yang akan benar-benar dibuat oleh klien. Konselor karir dapat membantu klien untuk mengidentifikasi, menantang, dan mengubah keyakinan-keyakinan semacam itu. Dan yang terakhir, memanfaatkan pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Selalu menanyakan kepada klien tentang bagaimana pendapat mereka tentang PR apapun. Jangan berasumsi, pastikan bahwa Anda membahas tugas itu bersama klien. Yakinkan klien bahwa semua latihan akan ditelaah ketika memberikan instruksi kepada klien untuk menyelesaikan latihannya. Demikian tadi hasil diskusi kelompok kami. Sebelum menutup diskusi ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.